Shalom. 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 Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Izinkan saya memimpin di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu seminggu lalu Bapa. Kami sungguh melihat Tuhan, tangan Tuhan yang sempurna melindungi dan menjaga setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur pagi hari ini Bapa, kami mau membawa Tuhan persembahan kami Tuhan yang terbaik Tuhan kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tatkala kami menyembah-Mu Tuhan, di situ Engkau hadir, di situ Engkau ada. Dan setiap kami Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang terbeban berat diberi kelegaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami mengandung kuasa Tuhan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang membuat setiap kami Tuhan semakin bergairah, bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Roh Kudus, hati kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. 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 Beri salam satu sama lain, katakan mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan nyanyian baru dalam kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh haleluya. Karena Tuhan yang memberkati kita. Mari penuh dengan sukacita masuk hadirat Tuhan. Katakan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, tunjuk kanan kirinya, cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa saudara? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan, Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri
semuanya. cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want. To Yesus I want, to Yesus I need, To Yesus I come. to Yesus I come, setinggi jauh. To Yesus I want, Yesus I need. to Yesus I need, to Yesus I come, setinggi jauh. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta Yesus semuanya. cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. firman-Nya digenapi. Amin. Tuhan Yesus cinta kita, amin. Amin. Maka dari itu diberkatilah Amin. kita, anak dan cucu kita, amin. Amin. Haleluya. Mari. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa, saudara? Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Mari imani saudara, deklarasikan. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi, yuk sama-sama dengan iman katakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Anak cucu kita diberkati, amin. Amin. Keturunan kita diberkati, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya Yesus kita telah bangkit dan hidup. Amin. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari yang lebih dari pemenang. Amin. Senangkan hati Tuhan lebih lagi. Ya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala ya buat Tuhan. Hei. Karena Engkau Allah telah bangkit dan hidup. Setiap kutuk dosa telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
tempat bagi setiap kita. bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang menang katakan haleluya. Haleluya. Mari bawa hatimu katakan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah Semua musuh ditaklukkan. telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Dia bangkit, Amin. Dia naik ke Siapkan apa saudara? siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, dan dari patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi Dari pemenang. tunjuk kanan kirinya kamu jadi. Lebih dari pemenang. Saya jadi Lebih dari pemenang. Amin. setiap kita pemenang, amin. Amin. Mari angkat tinggi tanganmu katakan haleluya. 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 Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gereja, Mari bangkit. kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kibarkan panji kemenangan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya. Kamu Lebih dari pemenang. kita lebih. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu baru yang kami terima Tuhan, di setiap hari. Kami tahu Tuhan, dari sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau telah menenun setiap kami Tuhan. Membentuk setiap kami Bapa menjadi serupa dengan Engkau.
Sungguh Tuhan, kami ini milik-Mu. Engkau pencipta kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau membawa hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami milik-Mu ya Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami Tuhan. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati Ini janji kami Tuhan. terus Apapun keadaan kami Tuhan, menyembah baik itu suka maupun duka, baik itu sehat maupun sakit Tuhan. Yes Lord. bahkan sampai keturunan kami.
kami, hidup kami, milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hati kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Mari bawa hatimu, bawa rindumu, katakan dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu ya. Sekali lagi, hidup kami milik-Mu, milik-Mu ya Tuhan. Biar kami milik-Mu, kami berserah Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi kami milik-Mu Sungguh benar Tuhan, kami milik-Mu ya Bapa. Setiap kami Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah memilih dan memanggil kami Tuhan. Pasti ada rancangan-Mu yang baik Tuhan.
di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami juga Tuhan ingin mengembalikan Tuhan apa yang telah menjadi milik-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan Tuhan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Karena semuanya itu berasal dari Engkau. Kau yang telah memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan memberi dengan sukacita di hati Tuhan. Karena setiap kami Tuhan percaya Bapa, Engkau yang telah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini kami ada, semua karena Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memberi Tuhan dengan sukacita di hati. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kolektan. Tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Haleluya, selamat pagi semua saudara-saudara dalam Kristus. Ada sukacita hari ini? Amin ya. 2 minggu lagi, 2 hari lagi kita mau Imlekan ya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita berdoa lebih dahulu. Bapa terima kasih, hidup kami penuh dengan anugerah ya Tuhan. Semua Engkau beri bagi kami, memberikan perlindungan, bahkan pemeliharaan. Tuhan inilah kami. Kami percaya masih ada dari hidup kami yang Engkau mau bentuk lagi. Kau mau ubahkan lagi, Kau mau jadikan lebih indah lagi. Dan semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan kehendak-Mu. Karena itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Ubahlah ya Tuhan, kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kami. Beri kami kemenangan, beri kami kelepasan, beri kami kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan memelihara kita setahun ini sampai 2 hari lagi kita yang backgroundnya Tionghoa tentu akan ikut merayakan Imlek. Apa itu Imlek? Hari kalender bulan ya untuk tahun yang baru. Nah saudara tentu Tuhan mau kita lewati tahun demi tahun ada perubahan demi perubahan. Amin. Ada pemulihan demi pemulihan, itu yang Tuhan harap dari hidup kita. Dan saya percaya kita semua juga memberi hati kita untuk siap menerima. Kalau Tuhan masih ada yang harus Engkau ubah, kami mau diubah. Amin.
Kalau masih ada, dan saya percaya masih ada dan masih ada dan masih ada yang Tuhan mau ubah dari hidup kita. Jangan terlalu mudah puas diri bahwa kita sudah beres semua. Mari buka hati, masih ada yang Tuhan mau rubah dari hidup kita. Dan biarlah kita dapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Imlek dan keluarga yang dimerdekakan. Bicara soal Imlek, kita tidak mungkin lepas dari relasi antar anggota keluarga. Baik keluarga kecil kita, termasuk sampai keluarga besar. Dari pihak papa, dari pihak mama, pihak mami, pihak papi. Ada keluarga besar, keluarga besar. Bahkan mungkin jangan-jangan di antara keluarga besar, jangan-jangan baru keluarga kita yang percaya Tuhan. Atau sudah ada beberapa keluarga percaya Tuhan, tapi mungkin lebih banyak yang belum percaya Tuhan. Lalu bagaimana kita mempraktekkan hidup sebagai orang percaya di tengah keluarga-keluarga yang belum terima Tuhan. Oke lah, keluarga besar kita semua sudah terima Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam praktek hidup keluarga kita sudah melakukan yang benar di mata Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita harus akui dan bertobat. Mari lewat renungan hari ini kita mau buka hati kita supaya Tuhan bekerja atas hidup kita masing-masing dan keluarga kecil kita sampai dengan keluarga besar kita. Supaya pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita hari ini mau melihat saudara ada 4 halangan yang membuat keluarga Kristen itu kuat. Ada 4 halangan yang membuat keluarga Kristen itu sulit menjadi terang, sulit menjadi garam, sulit mempermuliakan Tuhan di tengah begitu banyaknya saudara-saudara kita di antara orang-orang yang belum percaya. Jadi hari ini kita mau lihat apa sih 4 halangan itu, begitu ya. Sebelum kita melihat 4 halangan ini, saudara, saya mau mengingatkan beberapa prinsip yang penting sebagai orang percaya. Bahwa kita orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Bahwa kita sudah diubahkan dari ciptaan yang lama, yang penuh dosa, dikuasai dosa, kedagingan, dunia. Menjadi ciptaan yang baru untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk hidup tidak lagi memberontak. Tetapi untuk membangun relasi yang benar, yang sehat. Nomor 1 kepada Tuhan. Lalu nomor kedua adalah kepada saudara-saudara. Seiman atau saudara, sedarah atau saudara karena perkawinan. Atau saudara kita di dalam Kristus. Karena mengacu selalu kepada apa yang Yesus katakan, 2 prinsip yang penting dari keseluruhan hukum Tuhan adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang nomor 2, kasihi sesama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka ketika kita bicara Imlek akan ketemu saudara-saudara, ini bagian yang penting untuk kita merenungkannya kembali. Untuk kita memperbaiki, untuk kita bertobat bahkan saudara-saudara. Ya. Karena prinsip berikut daripada kekristenan adalah begini. Orang di luar percaya bahwa yang paling penting dalam hidup adalah menghindari penderitaan. Kalau bisa cari senang, cari hiburan, cari kegembiraan, hindarilah sebisa mungkin penderitaan. Itu orang luar punya percaya begitu. Tapi kita di dalam Kristus, kita tahu yang kita harus jauhi, yang kita harus hindari, bukan sekedar penderitaan. Bahkan ada kalanya Tuhan mau kita memikul penderitaan. Ada kalanya. Karena bukan itu esensinya. Tetapi Tuhan mengajar kita yang kita harus hindari, yang kita harus bertobat adalah dari hidup memberontak kepada Tuhan. Apa saudara? Dari hidup yang memberontak. Itulah yang harusnya kita hindari, itulah yang harusnya kita bertobat. Jadi bagaimana ketika kita berkata, aku ciptaan baru.
Aku sudah lahir baru. Kita tidak lagi memberontak. Karena Tuhan janji, aku beri kepadamu hati yang baru. Aku beri kepadamu roh yang baru. Rohnya diperbaharui, hatinya diperbaharui. Kita suka cari Tuhan, kita suka dengar firman Tuhan, kita mau tahu kehendak Tuhan. Dan ada kerinduan, aku mau ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku atas kehendak-Mu. Oleh anugerah-Mu, Engkau beri aku kemampuan. Itulah cara hidup yang baru dari umat Tuhan. Karena yang paling bahaya di dunia ini bukanlah penderitaan. Orang takut menderita, tapi yang paling bahaya di dunia ini adalah memberontak kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka memberontak kepada Tuhan, lalu jatuh dalam dosa. Itulah esensi dari hidup yang duniawi. Mereka enggak suka ikut firman. Mereka enggak suka dengar firman. Mereka kurang suka dengar kebenaran yang daripada Allah. Mereka lebih suka hidup maunya sendiri. Makanya bahaya kalau kita percaya Tuhan tapi tidak menjadi pelaku, mungkin kitalah yang disebut dengan orang-orang yang fasik. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Orang yang tahu sebenarnya saya salah tapi sulit untuk mengakui salah dan sulit untuk bertobat. Jadi apa tandanya bagi kita orang yang sudah hidup baru? Apakah kita punya hati yang taat? Apakah kita punya roh yang taat? Apakah kita rindu menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan? Hari ini 4 halangan yang saya sebutkan lewat apa yang firman Tuhan sampaikan ini menjadi 4 hal yang penting saudara. Untuk kita bisa menang darinya. Untuk kita bisa bebas darinya. Untuk kita bisa sembuh darinya. Maka barulah kita layak disebut orang benar, orang merdeka, bukan lagi hamba dosa. Mari kita mau melihat yang pertama. Yang pertama adalah sembuh dari masa lalu yang buruk. Banyak orang, mungkin kita, punya masa lalu hidup kita buruk. Mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin juga karena kesalahan orang tua. Mungkin siapa di sini punya orang tua kawin cerai. Mungkin punya orang tua pemabok, punya orang tua penjudi, punya orang tua penipu, punya orang tua malas, punya orang tua pezina. Atau diri kita, jangan-jangan diri kita yang dulu adalah pendosa dengan berbagai macam. Kita pembohong, kita nipu orang, kita korupsi, macam-macam. Mungkin itu kita yang dulu ketika kita masih belum mengenal Tuhan. Atau sudah mengenal Tuhan tapi masih belum sungguh-sungguh. Ya. Tapi hari ini kita kembali melihat diri kita saudara. Siapa kita hari ini? Apakah kita orang merdeka? Apakah kita orang yang sudah sembuh? Apakah kita seorang yang sudah pulih? Ini menjadi penting ya. Sayangnya ada orang Kristen yang salah paham. Oh, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka pokoknya bereslah semuanya. Tanpa harus ngaku, tanpa harus membereskan di hadapan Tuhan, tanpa harus membereskan di hadapan orang dengan siapa saya sudah berdosa, dengan siapa saya sudah merugikan hidupnya, dengan siapa dia sudah jadi korban atas dosa-dosa saya. Ada banyak orang berpikir, udahlah, udah ditebus Tuhan, beres. Gak perlu ada pemberesan-pemberesan secara pribadi. Tapi ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita saudara. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 16. Ayat yang minggu lalu sebetulnya ini sudah jadi renungan kita. Yakobus 5 ayat 16 bunyinya.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau kamu dulu memang seorang pendosa, kamu sudah menyakiti saudaramu, mungkin menyakiti orang tua kita, menyakiti anak kita, menyakiti adik, kakak kita, om kita, siapa, saudara. Mungkin mereka orang yang akan kita ketemu nanti Imlek, atau jangan-jangan mereka adalah orang yang kita hindari untuk kita mau bertemu. Oleh karena ada masa lalu yang buruk. Hari ini Tuhan berkata, jangan dibiarkan, jangan cuek, jangan kegeeran. Engkau beres dengan tiba-tiba tanpa harus melakukan pemberesan. Tidak demikian. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, haruslah kita mengaku dosa. Besok nih kalau pergi Imlek ketemu saudara, coba apa yang ada di pikiran saudara? Adakah orang-orang yang saudara menyesali? Adakah orang yang saudara terintimidasi? Adakah orang yang saudara mau hindari? Itu menunjukkan kepada kita, jangan-jangan nomor satu ini adalah halangan kita untuk bisa bermaaf-maafan, untuk bisa membangun hubungan yang penuh kasih. Dan Tuhan katakan tidak ada cara lain kecuali engkau akui dosamu. Nomor satu, kita harus mengaku dosa tentu ke hadapan Tuhan. Amin. Nomor dua, datangi orangnya, minta maaf. Amin. Apa masa lalu yang belum diberesin? Mungkin kita punya utang. Ya, ngutang daripada sama orang lain mending sama saudara, benar. Ngutang daripada sama bank keliling, oh bunganya gede 25%, mending saya minjem sama saudara, ya benar. Tapi persoalannya punya utang udah berapa tahun, kita beresin enggak? Aduh bukannya gak mau ngeberesin, masalahnya saya gak punya uang buat ngeberesin. Jadi kalau Imlek saya menghindar, gak mau ketemu sama dia, malu hati. Waduh saudara, jangan begitu ya. Jadi kalau Tuhan ajar kita punya utang belum bisa bayar, gimana caranya? Menghindarkah? Belaga gak tahu? Belaga lupa? Atau kita datangi? Say sorry. Tuh sorry ya. Aku ingat nih udah 2 kali Imlek. Saya belum bisa bayar hutang saya. Maaf ya, tapi saya akan berusaha. Itu jauh lebih baik. Cek. Jadi Tuhan mengajar kita ada caranya. Cara yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Akuilah dosamu, salahmu. Maka kata Tuhan, ya, percayalah ada pengampunan dari Tuhan. Ada darah Yesus yang menghapus dosa. Mari kita baca Yehezkiel. Kita lanjut. Jadi jangan belaga cuek saudara. Jangan merasa GR sudah beres kalau dosa-dosa kita tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel 18 ayat 2 sampai 3. Ayat 2 berkata, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini Tuhan yang bertanya, ada apa? Gitu ya. Ada apa sih? Kok kamu nyindir begitu? Bilangnya ayah-ayah makan buah mentah, lalu gigi anak-anaknya yang jadi ngilu.
Ini bicara tentang kesalahan ayah atau mungkin ibu, mama, papa, ya. Anak-anaknya menanggung akibat. Yang salah makan ayahnya, yang ngilu gigi anaknya. Lalu bagaimana ini kalau kejadiannya seperti itu? Mungkin anak-anak muda menyesalkan. Nyesel gue punya ayah kurang punya, duitnya dikit, gue jadinya gede nih jadi kurang kepinteran, jadi terbatas. Banyak nyalain papa. Dulu si mama begini begitu, jadinya sekarang saya begini. Udah ketiban pulung ini mah, udah jadi nasib. Gue nggak bisa berubah. Apakah ada anak-anak seperti itu? Mari kita baca ayat 20 sampai 22. Ayat 20 berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi ayat ini bilang apa? Enggak ada tuh ya. Papanya yang makan buah mentah, anaknya yang ngilu. Jadi kalau papanya yang makan buah mentah, yang ngilu gigi siapa? Ya gigi papanya. Amin. Bapaknya yang salah, bapaknya yang akan tanggung. Mamanya yang berdosa, mamanya yang akan tanggung. Ya, kalau anak-anak sampai berdosa jangan nyalain gara-gara papa. Kalau anak-anak jadi berdosa jangan nyalain gara-gara mama. Oke? Semua? Lalu dikatakan orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung ke atasnya. Siapa orang fasik? Orang fasik orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Nah kita hati-hati saudara ya sebagai orang beriman. Minggu demi minggu kita dengar firman Tuhan. Minggu demi minggu mungkin kita merenungkan firman Tuhan. Hati-hati jangan jadi orang fasik. Hanya tahu tapi tidak menjadi pelaku-pelaku. Ya, Tuhan ingatkan kita perkara ini supaya kita jadi pelaku-pelaku. Lalu ayat 21 berkata, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Haleluya, Tuhan Yesus begitu penuh belas kasihan. Bapa Sorgawi begitu penuh kasih setia. Ya. Sekalipun kamu orang fasik, Tuhan bilang, tapi kalau kamu bertobat dari kefasikanmu, maka engkau pun tidak ditentukan untuk mati. Tapi Tuhan berikan kita hidup. Amin, saudara? Amin. Biarlah firman Tuhan demi firman Tuhan yang kita dengar tentang kekristenan. Hari ini kalau kita diingatkan Tuhan, kalau kita salah jalan kemarin-kemarin, mari akui, oh Tuhan saya salah. Aku salah, aku lupa, aku abai. Aku minta ampun. Ubahlah aku, perbaharuilah aku. Itulah sikap yang tepat yang hari ini kita bisa ambil. Ya. Lalu dikatakan lagi saudara ayat 25, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Haleluya. Tuhan janji saudaraku kalau kita punya kesalahan masa lalu, orang tua kita punya kesalahan masa lalu kita bereskan. Ada pengakuan dosa, ada pengakuan atas kesalahan, lalu saling mengampuni. Dan Tuhan bilang, aku mengampuni kamu. Bahkan ayat 22 ini berkata, apa yang dibuatnya tidak diingat-ingat lagi. Tuhan kalau udah ngampunin, udah semua dilupakan. Amin. Kita kalau ngampunin, udah dilupakan apa masih diingat? Dilupakan apa diingat?
Sama aja belum mengampuni. Masih terus ngingetin. Lu inget lu, dulu jeleknya lu. Kamu nih selalu nih dari dulu. Padahal udah minta ampun, udah minta maaf, udah dibereskan di hadapan Tuhan. Yang lalu jangan diangkat lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Yang berdosa jangan terintimidasi oleh karena pikiranmu suka ngingetin sendiri. Tahu-tahu muncul dosa masa lalu mau menggocok hati kita, mau mengintimidasi hati kita supaya kita hilang sejahtera. Supaya kita jadi malas datang sama Tuhan. Aduh, aku gak berlayak, aku gak layak, Tuhan juga gak akan dengarlah doaku. Itu maunya iblis. Jadi supaya setiap pribadi kita kalau sudah membereskan, saudara, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Katakan Tuhan pun tidak mengingat-ingat lagi apa dosa yang sudah kuakui dan aku bertobat. Amin. Kita sebagai keluarga juga saudara. Kalau satu anggota keluarga kita dulu pernah jatuh dalam dosa, kita udah beresin hubungan, kita sudah perbaiki, kita sudah bertobat bersama-sama, ayolah. Jangan lagi diingat-ingatkan dia akan dosanya yang lama. Dituduh lagi. Jangan, gak beres-beres kalau begitu. Sementara Tuhan mau kita melangkah ke depan, jangan terus ditarik ke belakang. Amin. Amin. Tuhan saja mengatakan, aku tidak akan ingat-ingat lagi. Malah keluarganya ngingetin terus. Jangan diingatkan yang buruk di masa lalu. Kalau mau ingetin dia, mau membangun dia, ingatkan yang baik untuk ke depan. Ini yang Tuhan mau, ini yang kita kerjakan. Gini loh Tuhan senang. Amin. Ini penting, poin satu, supaya hubungan satu dengan yang lain ada hubungan yang sehat, keluarga kuat karena dibereskan. Nah, bicara membereskan dosa masa lalu, biarlah itu bisa disebutkan satu persatu. Akuilah dosamu, itu bukan serentetan sekaligus. Tapi apa yang Tuhan ingatkan, bereskan. Tuhan ingatkan, bereskan. Tuhan ingatkan, bereskan. Makanya saudara, kalau kita ingat di kelas SPK, itu lembarannya satu lembar penuh. Satu disebutkan semua supaya beres semua. Kalau ada 10 saudara, jangan hanya dibereskan 5. Kalau ada 10, jangan cuma dibereskan 8. Tuhan udah oke banget loh, aku udah ngaku nih 8 nih. 2 lagi mah ya gak usah diakui lah. Gampang itu mah urusan kecil, jangan saudara ya. Saya betul-betul belajar begini saudara. Ini kan firman Tuhan, iya dan amin. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia suka bikin interpretasi sendiri. Enggak sepenuh seperti yang firman sampaikan kepada kita. Kita bikin aturan sendiri. Tapi saya mau katakan ketika kita berdosa masa lalu tentang diri kita atau keluarga kita, bereskanlah satu persatu sampai tuntas. Walaupun masa pemberesannya mungkin tidak dalam satu waktu beres semua. Enggak apa-apa, satu waktu ini setengahnya beres, oke, bagus. Ke depan lagi Tuhan ingatkan lagi, ada waktu yang baik lagi, bereskan lagi. Jadi membereskannya seluruhnya. Amin. Amin. Seluruhnya, suami istri juga seluruhnya. Bereskan seluruhnya. Selama kita masih hidup, selama kita masih kuat. Selama kita masih mikir, bisa berpikir, belum pikun. Ini benar-benar saya menekankan ini kepada saudara. Karena saya melihat dari kenyataan juga ya. Kenyataan jadi gembala buat jemaat semua di sini. Juga kesaksian ya dari pemimpin-pemimpin di tempat-tempat yang lain. Saudaraku, saya melihat
Kalau orang tidak sepenuhnya membereskan dosa-dosanya, semua, kalau dia tidak lakukan itu, panjang urusannya saudara, gak selesai-selesai. Saya harus mengakui dan saya melihat ya, orang-orang yang tidak membereskan sepenuhnya. Sampai ke urusan matinya aja. Susah saudara. Kenapa? Sebetulnya Tuhan kasih waktu panjang. Dia mengenal Tuhan. Seharusnya satu-satu beresin. Ketika Tuhan bicara kayak hari ini, ketika Tuhan bicara mungkin sesuatu muncul di hatimu, ini gue belum beres nih. Seharusnya beresin. Semua beresin. Kalau bisa sebelum Tuhan panggil kita pulang, udah beres semua tuh. Kalau bisa 5 tahun jadi anak Tuhan, beresin semua 5 tahun pertama jadi anak Tuhan, beres semua. Kita jadi pribadi yang sehat rohaninya, bisa bertumbuh, kuat saudara. Bahkan kita bisa menguatkan anggota keluarga kita. Tapi kalau kita yang gak beres-beres, boro-boro deh. Bisa nguatin anggota keluarga, boro-boro. Yang ada kita bisa nyusahin anggota keluarga. Ini berlaku buat kita semua. Jadi janganlah main-main. Tuhan mau kita bereskan semua satu persatu sampai beres semuanya. Jangan ada yang ditutupin. Apapun alasannya. Kadang begini ya, saya merenungkan kenapa ya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Untuk seorang anak Tuhan loh, rajin loh ibadah. Tapi bisa seperti itu. Ada yang tertinggal, belum dia beresin dengan Tuhan. Belum dia beresin dengan orang-orang yang ada. Saya pernah dengar bilang begini, Bugem, urusan keluarga saya mah, keluarga saya aja yang tahu. Bugem gak usah tahu. Oh saya bilang gak apa-apa. Tapi kalau kamu ada masalah dalam keluarga, bereskan ya. Kalau kamu bisa beresin, bagus. Tapi bereskan semua, satu persatu. Saya juga mau bilang begitu sama saudara semua hari ini. Kalau engkau dengan keluargamu bisa membereskannya bersama dengan Tuhan, silakan, lakukan. Tapi tuntas. Semua dosa harus diakui. Di hadapan Tuhan. Kalau ada keluarga yang mau tolong bersama-sama dengan engkau, akui. Jangan ada yang disisain. Lalu ada yang bilang begini, ya itu dia masalahnya, kami enggak ngerti. Nah itu masalah. Kalau keluarga enggak mengerti, di satu sisi saya paham, keluarga mau menjaga nama baik keluarga. Ya masa sih yang buruk-buruk diceritain ke orang-orang, kan enggak bagus cerita yang buruk-buruk ke orang-orang. Betul, ada betulnya. Tapi menjadi salah kalau dibiarkan. Jadi maksud saya begini saudara, kalau ada hal-hal yang saudara tidak paham bagaimana membereskannya, lebih baik saudara ngomong kepada pemimpin lah, kepada saya lah, ya, ngomonglah kepada Pak Gem atau kepada penatua, adalah 1-2 orang yang rohani yang saudara bisa ajak ngomong, menolong, membereskan. Ya. Tapi memang untuk semua pengakuan dibutuhkan kerendahan hati. Buat siapa yang berbuat haruslah rendah hati, buka hati, mau mengakui, jangan ditahan-tahan. Kalau sampai ditahan-tahan, yang bersangkutan sendiri yang akan kerepotan. Ya, karena itu tidak mudah dibereskan. Karena Tuhan sesungguhnya sayang kita semua, Tuhan mau bereskan semua tapi Tuhan mau kita akui. Tuhan tunggu sampai kita akui. Repotnya kalau umur sudah tidak panjang saudara. Repotnya kalau sudah tidak sadar. Repotnya kalau sudah pikun. Ini ada beberapa, ini sorry ya saya cerita jemaat. Karena ada beberapa yang kita layani sudah pikun saudara. Karena umurnya sudah 80 berapa gitu ya.
Saya sempat minta beberapa orang layani, bugem susah. Kenapa susah? Udah pikun. Tapi emang anaknya bilang dulu main kuasa gelap. Tapi kita mau tanya perjanjiannya sama siapa, apa, ada di mana. Gak bisa jawab. Ya memang susah saudara kalau sudah begitu. Tapi saya percaya Tuhan sayang sama kita, kasih waktu kita begitu panjang. Ada yang 50 tahun jadi anak Tuhan, ada yang 25 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Lalu saya bilang, Tuhan kalau begitu selama mereka ikut Tuhan, apa yang dilakukan? Kenapa enggak selesai? Sampai di detik-detik terakhir hidupnya, kenapa enggak selesai? Kenapa enggak tuntas? Itu jadi masalah saudara-saudara. Jadi firman ini ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengeraskan hati, makanya janganlah keraskan hatimu. Akuilah di hadapan Tuhan, bereskan dengan manusia. Dengan siapa kita punya masa lalu yang buruk. Amin semuanya. Haleluya. Ya. Lalu saudaraku yang kedua. Itu tadi dikatakan fokuslah kepada anugerah Tuhan. Jadi kita betul-betul sadar saudara ya, kita nih butuh Tuhan lah. Kita nggak bisa jalan sendiri ya. Ada yang kita beresin, habis itu apakah beres semua? Teruslah kita butuh Tuhan, minta Dia bekerja dalam hidup kita, koreksi lagi yang salah, kita minta ampun lagi, teruslah seperti itu. Nomor 2, lepas dari ikatan kutuk. Banyak keluarga masih terikat kutuk masa lalu. Oleh penyembahan berhala, oleh perjanjian kuasa gelap. Saya mau ingetin kita semua ya, kebanyakan, walau enggak semua. Waktu belum percaya Tuhan, itu banyak yang main kuasa gelap. Banyak yang hidup dalam penyembahan berhala. Jadi saya mau ingatkan kita semua, itu betul-betul harus dibereskan tuntas. Ada anak-anak ya, kita yang mungkin jadi anak, waktu kita bertobat sama mama papa bertobat dulunya sebelum bertobat itu main begituan saudara. Jadi kadang-kadang saya memahami anak-anak kurang tahu sebenarnya apa yang dilakukan mama papa dulu ketika mama papa belum bertobat. Nah saya mau mengajak ya kita semua yang jadi anak nih ya. Kalau mama papa kita masih hidup dan kita tahu dulu mereka main kuasa gelap, ya ada perjanjian-perjanjian, ada mantra, ada sebagainya begitu saudara. Saya ingin menganjurkan anak-anak, cobalah tanya mama papamu selama masih bisa ditanya. Tanyalah engkongmu, tanyalah siapa, encekmu, siapamu. Selama masih bisa ditanya, dulu seperti apa, di mana, ke siapa, apa janjinya, apa yang diminum, apa yang dimakan, bawa pulang apa, di mana nyimpennya. Tanya saudara, tanya. Ya, karena jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai apa saudara? Kecolongan. Karena banyak gini, kalau yang di Tangerang memang banyak yang main kuasa gelap. Main dengan berhala-berhala. Jadi ya kita yang sekarang sudah terima Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita juga mempedulikan ya orang tua kita. Orang-orang tua di keluarga kita. Siapa yang mereka sekarang mungkin percaya Tuhan. Sudah percaya Tuhan. Tapi itulah masalahnya. Belum tentu semuanya mengakui di hadapan Tuhan. Belum tentu semuanya menyerahkan jimat-jimat yang ada. Ya, ada orang-orang yang masih berusaha megang, berusaha nyumputin, nggak cerita sama anak-anak, bahkan sama cucu-cucu. Jadi hari ini saya mau ingatkan, kalau ada di antara kita, sebaiknya ditanyakan supaya bisa dibereskan dengan tuntas. Ada jemaat yang begitu usianya tua, 70-an tahun, dia dengan
dengan itu gitu, dengan kemauannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, ya. Datang, saya pun pernah didatangi jemaat usia 70-an tahun. Datang, dia sendiri cerita, Ibu Gembala, saya dulu begini, ada yang masih belum beres. Wah, saya antusias mendengarnya karena orang ini dengan kesadarannya sendiri menyampaikan, Om udah ikut pelepasan, udah, yang ini, Om merasa udah beres, tapi masih ada yang belum. Oh begitu ya Om, oke, mari Om duduk, mari bicara, mari ceritakan. Lalu kita berdoa, kita percaya dalam nama Yesus semua dilepaskan. Tapi itu saudaraku yang penting kita harus akui. Kita harus juga melepaskan di dalam nama Yesus. Jadi menolong mereka yang ada di dalam pengaruh-pengaruh seperti ini jauh lebih mudah kalau yang bersangkutan mengatakannya. Aku membatalkan, aku melepaskan, aku meruntuhkan, aku membuang dan sebagainya. Amin saudara. Saya nggak tahu jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih simpen-simpen. Saya mau bilang saudara, repot engkau ke depan. Kalau engkau masih lakukan itu, baiknya dibuka saja, disampaikan saja. Supaya kita bereskan dengan tuntas hal-hal semacam ini. Yang kedua, saya ingatkan anak-anak dan cucu-cucu. Tanya ke orang tua kita yang belum lama bertobat. Atau sudah lama bertobat, tapi kisahnya enggak begitu jelas. Lebih baik ditanya, supaya bisa dibereskan dalam waktu sekarang-sekarang ini. Haleluya. Jadi mereka akan jadi pribadi yang merdeka selama mereka masih hidup di muka bumi. Sungguh itu mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Dibanding hampir meninggal, berapa hari sebelum meninggal, berapa minggu sebelum meninggal, baru dibebaskan, baru terlepas. Ada waktu-waktu yang hilang. Saudara, orang yang masih terikat oleh kuasa gelap, sulit baca Alkitab. Saya percaya itu. Sulit mengerti kebenaran. Sulit bisa mengerti berdoa kayak apa, firman ngomong apa. Gelap saudara. Amin. Saudara paham maksud saya ya? Ayo peduli kepada keluargamu masing-masing. Tanyakan. Supaya mereka bertobat sungguh-sungguh. Atau ngomong kepada gembala. Ngomong kepada penatua. Tolong Bugem. Sepertinya mama saya menyimpan sesuatu sudah lama. Tapi saya korek gak mau. Mungkin Bugem bisa masuk. Atau mungkin siapa lagi. Itu mari kita kerjasama. Mau kerjasama saudara-saudara? Amin. Kristus punya kuasa mematahkan kutuk. Dia dapat mengalahkan kuasa gelap. Tetapi dengan sadar kita harus membatalkan perjanjian dengan kuasa gelap. Setelah itu kita bersandar kepada salib Kristus ya. Artinya kita percaya penebusan Kristus itu ya dan amin bagi kita yang percaya dan bertobat. Kalau orang ngaku dosanya, dia mau bertobat. Betul saudara? Kalau orang gak mau ngaku, disumputin. Artinya dia masih sayang. Dia belum mau sungguh-sungguh bertobat. Berikutnya saudara, itu yang kedua ya, yang ketiga. Oke, kita baca ayat ini ya, coba tadi baca ayat dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah mau saudara ya menanggung segala kutuk. Jadi saudara kalau rasa ada kutuk nih di dalam rumah tanggaku. Kutuk apa? Kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, kutuk kawin cerai. Kutuk apa lagi? Ya tinggal berseru kepada Tuhan Yesus. Dilepaskan dari segala kutuk. Lalu ke depannya kita membangun kata-kata yang baik. Bukan kata-kata kutuk kepada anak, kepada pasangan. Ya, atau kepada siapa kutuk-kutuk itu supaya dibebaskan dari hidup kita semuanya. Lalu di sini ada kata kutuk hukum Taurat.
Apa itu? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum yang membutuhkan ketaatan untuk melakukan. Kalau tidak ditaati, kalau ada hukum yang tidak ditaati, mungkin 90% hukum ditaati, 10% tidak ditaati, maka itu mengandung konsekuensi. Itulah yang disebut dengan kutuk hukum Taurat. Nah, kita semua tahu kita tidak dapat melakukan begitu banyaknya aturan-aturan dalam hukum Taurat. Yesus pun tahu, maka Yesus datang mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Sehingga siapa yang percaya kepadanya dilepaskan dari segala kutuk. Amin. Saudara-saudara, perlu kita berdoa jika ada dalam keluarga-keluarga kita terikat dengan kutuk-kutuk seperti ini. Ya. Haleluya. Berikut ketiga. Ketiga, bebas dari kepahitan. Keluarga yang kuat, anggota-anggota keluarganya tidak boleh ada yang kepahitan. Satu saja kepahitan. Keluarga ini sesungguhnya bukan keluarga yang kuat. Bukan keluarga yang menang. Mari kita selidiki. Mari kita minta Tuhan juga menyelidiki hati-hati kita di dalam keluarga masing-masing. Apakah ada di antara anggota keluarga kita yang kepahitan? Apakah ada anak kepahitan sama mama, sama papa, belum selesai? Apakah ada suami kepahitan sama istri, istri kepahitan sama suami? Atau keluarga si ini kepahitan dengan keluarga kakaknya, keluarga si ini kepahitan dengan keluarga adiknya. Ini udah bicara keluarga besar dengan keluarga besar. Memang di setiap keluarga pasti adalah yang namanya konflik. Betul ya saudara ya? Adalah konflik. Cuman konfliknya itu besar apa kecil. Kalau konflik kecil-kecilan, sebentar beres, oke, aman. Tapi ada konflik-konflik yang entah awalnya kecil jadi besar atau memang langsung besar. Ya. Dan konflik ini enggak beres. Kalau konflik enggak beres, lama, berlangsung lama, pada akhirnya biasanya ada yang kepahitan. Bisa kedua belah pihak jadi kepahitan, bisa salah satu kepahitan. Karena konfliknya enggak selesai-selesai. Jangankan secara rohani, secara jiwa aja, psikologi aja. Ya, kalau orang enggak selesai konfliknya, makan waktu lama, itu merenggut ketenangan jiwa. Itu merenggut keamanan jiwa. Itu dari segi jiwa. Apalagi dari segi rohani. Tuhan Yesus ajarkan kalau ada satu masalah terjadi, baiknya sebelum matahari terbenam sudah dibereskan. Supaya apa? Supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau kita bicara akar, ada dalam Alkitab tentang akar yang pahit. Oh kita bicara akar itu enggak ujuk-ujuk nongol. Butuh waktu sampai ada akar. Butuh waktu. Ya. Maka saudara, kalau ada konflik, sarannya adalah segeralah dibereskan. Bereskanlah dengan segera. Supaya jangan muncul akar yang pahit. Ini di keluarga-keluarga masing-masing. Ya, keluarga inti aja dulu, jangan sampai masih ada akar yang pahit. Itu perlu dibereskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang dari tengah-tengah keluarga. Karena itu bisa menghancurkan. Boro-boro kuat keluarga kita kalau ada yang kepahitan. Ya. Saya boleh bersaksi dulu. Mana? Saya mau lihat dulu anak saya datang enggak. Dulu anak saya pernah kepahitan sama papanya. Cukup lama. Ketika anak kepahitan, sulit bertumbuh rohaninya. Itu saya lihat banget.
sulit bertumbuh. Bahkan menolak ketika diajak bicara yang rohani. Diajak ke gereja, sulit. Tapi ketika sudah ada pemulihan, ya suami saya minta maaf. Tidak sekali, berkali-kali. Berkali-kali. Ketika ada kesempatan baik, minta maaf. Ada kesempatan baik, minta maaf. Tentu tidak cukup minta maaf, harus ada perubahan sikap. Berubah sikap. Minta maaf lagi, berubah sikap. Berubah sikap, berubah sikap. Akhirnya anak saya pulih. Ketika anak saya pulih, enggak usah saya ngajak ngomong yang rohani. Dia duluan ngajak ngomong yang rohani. Enggak usah saya suruh-suruh dia begini dan begitu. Dia datang sendiri. Dia mau melayani sendiri. Karena pulih. Amin. Berapa banyak di antara kita, anak-anak kita yang pahit hatinya. Kalau pahit, susah. Disuruh orang tua datang beribadah. Daripada kita paksa-paksa dia, lebih baik sembuhkan dulu. Bagaimana cara menyembuhkan? Kita orang tua harus rendah hati. Minta ampun, minta maaf, layani dia. Beri kasih, kasih, kasih. Karena kasih menyembuhkan. Amin. Kasihlah yang menyembuhkan kepahitan. Nah, kita harus lakukan dulu di dalam keluarga inti kita masing-masing. Baru kita bisa jadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ini harus terjadi, membereskan keluarga-keluarga kita. Berikut, kita lihat ayat. Yuk, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Jadi kepahitan itu jangan dipelihara. Begitu sadar saya pahit, aduh pahit, gak bener nih pahit. Dia sih bikin gue pahit. Enggak, firman Tuhan ada berkata, kalau engkau keluar dari kasih karunia Tuhan, maka akan ada akar yang pahit di dalam engkau. Jadi orang yang pahit, jangan menyalahkan orang yang bikin dia pahit. Orang pahit itu dia sendiri sudah bersalah. Karena dia keluar dari kasih karunia. Karena kalau kita hidup dalam kasih karunia, sekalipun orang bikin kita pahit, mau bikin kita pahit, kita enggak akan pahit dan tidak akan pahit. Itu bisa. Amin. Karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah teramat baik dalam hidupku. Sejahat apapun perkataanku, Engkau mengampuni aku. Sekarang ada saudaraku nyakitin ngomongnya. Nyakitin kelakuannya, tapi yang kau lakukan kepadaku sudah sangat luar biasa. Tidak mungkin aku jadi pahit lagi. Karena aku dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Hanya ketika kita sadar ada kasih karunia Tuhan yang teramat besar dalam hidup kita. Orang mau bikin pahit juga, kita tidak akan pernah bisa pahit. Amin. Amin. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi makanya firman enak aja nih ngomong begini nih. Enak bener nih firman Tuhan ngomong begini, segala kepahitan disuruh buang. Emangnya gue enak megang punya kepahitan? Gak enak sebenarnya, enak aja suruh buang-buang, emangnya gampang? Ya segampang itu. Kalau kita percaya oleh firman, kita percaya ada kasih karunia Tuhan. Yang kasihnya luar biasa, pengampunannya tidak terhingga. Dia menerima kita apa adanya. Kita tidak menjadi sulit menerima orang yang di dalam kelemahan, berkata-kata yang menyakitkan kita. Ya aku tahu Tuhan, dia saudaraku juga punya kelemahan. Aku juga punya kelemahan. Kelemahanku juga jelek. Dia juga pas keluar jelek-jeleknya ngomongnya jadi jelek ke aku. Ya udahlah gak apa-apa. Aku juga jelek. Hanya Tuhan yang bagus, yang buat kami semua baik. Jadi tidak sulit saudara. Jelas firman Tuhan buang. Kita gak usah alasan. Yang bikin pahit dia dong yang buang.
Masa gue disuruh buang sendiri? Lu dong buang nih kepahitan di hati gue nih, gara-gara lu nih. Kita ngomong begitu, kita bukanlah pelaku firman. Firman bilang buang. Dalam nama Yesus aku cabut segala akar yang pahit dari hidupku. Aku buang oleh karena Tuhan sudah mengasihi aku. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Tidak ada yang bisa mengganggu hati yang terus menerus menerima kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itulah hati Tuhan. Itulah hati Yesus. Seperti itu juga Yesus mau mendidik kita. Punya hati seperti Dia. Jadi buang. Tapi hendaklah kamu ramah. Kita sering alasan ya. Bugem yang bikin urusan pertama-tama tuh dia. Jadi ini urusan kalau mau beres, saya hilang pahit, dia dong. Dia dong datang ke sini, datang ke saya dong. Ya, kita mainnya pakai ego. Siapa dulu? Duluan dia, ya dia dong beresin. Bukan saya kok yang salah. Ya itu ego. Ya, tapi Tuhan dengan firman-Nya enggak ngomong tuh siapa duluan yang salah. Siapa gedean yang salah. Tuhan bilang buang. Kalau dalam hatimu ada yang pahit, buang. Kalau engkau menjadi geram terhadap seseorang, buang. Kenapa engkau pelihara? Tuhan gak akan bela kita. Firman tidak akan bela kita. Kalau tahu ada yang buruk dalam hatimu, buang. Dalam nama Yesus aku gak mau. Ada yang buruk tersimpan dalam hatiku. Karena ini tempat yang Tuhan lihat dalam hidupku adalah hatiku. Biar aku jaga kebersihannya. Oh ampuni aku Tuhan. Tadi aku sempat pahit, dalam nama Yesus keluar. Bersih, bersih, bersih. Kita penting menjaga hati kita saudara-saudara. Tapi hendaklah kamu ramah. Kalau orang pahit susah ramah. Seramah-ramahnya kecut. Ya. Tapi ini benar-benar Tuhan minta hendaklah kamu ramah. Besok nih 2 hari lagi. Seminggu ke depan, sampai 2 minggu ke depan ketemu saudara. Kalau kita masih punya kepahitan, gak bisa kita ikut firman Tuhan hari ini. Kita disuruh ramah, betul gak? Yang ada kita melengos. Yang ada kita gak mau dekat sama dia. Lebih baik saya ngobrol sama yang lain. Itu satu cuekin aja. Atau mungkin kita bilang begini, ya gue gak akan bakal datang ke dia. Kita harus sadar hari ini saudara. Kalau ada yang kayak begitu berarti hati kita enggak benar. Amin. Janganlah memanjakan hati kita yang salah. Kalau hati kita salah, katakanlah kamu salah. Jangan nyalain orang. Kamu yang salah. Kenapa engkau bisa punya hati seperti itu? Kenapa respon hatimu seperti itu? Kenapa tidak bisa ramah? Kenapa tidak bisa yang selanjutnya penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kenapa aku enggak bisa ngampunin? Jangan tuding orang, tuding diri sendiri. Kenapa lu gak bisa ngampunin? Berarti lu sombong. Lu rasa lu benar. Lu sulit menerima kelemahan orang. Lu nuntut dia. Jangan nuntut dia, tuntut diri sendiri. Benar, damai, ramah, jangan pahit. Amin saudara. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kalau kita punya hati mau belajar, mau dibentuk, mau diubah. Saya percaya bisa. Karena Tuhan berfirman untuk kita menjadi pelaku-pelaku atas apa yang bisa. Di dalam ketaatan, ya, di dalam anugerah Tuhan kita dapat melakukannya. Maka kita bisa mengampuni siapa saja, mertua kah, ipar kah, gak sulit saudara. Kita orang Kristen loh, sudah dirubah loh, sudah hidup baru loh, sudah dikasih hati, dikasih roh yang baru. Kalau masih keras model yang lama, jangan-jangan kita masih manusia lama, sedih sekali, sayang sekali. Iya.
Berikut ya. Nomor 4. Terakhir ini ya. Menang atas ikatan dunia. Apa yang membuat kita sulit? Mari kita lihat dari sisi ini. Dunia akan mengikat dan menarik keluarga kita. Seperti cinta, harta, status, dan kedudukan. Dunia ini saudaraku mau menarik kita memberontak kepada Tuhan. Sekali lagi, isinya pemberontakan. Atas setiap firman yang kita dengar. Gue gak bisa, gue gak mau. Bodoh amat, suruh aja orang lain, gue gak mau. Itulah pemberontakan. Itulah yang dunia ajar. Itulah yang dosa luaskan. Itulah yang daging mau. Supaya kita berontak. Udah anak Tuhan Yesus nih kalau sekarang. Kalau dulu mah iya kita berontak. Masih belum anak Tuhan. Sekarang kita sudah anak Tuhan Yesus. Bisa gak? Jangan pakai berontak. Ya Tuhan. Oke Tuhan. Aku mau Tuhan. Ajar aku Tuhan, tolong aku Tuhan, beri kesanggupan, beri kekuatan. Engkau saja yang mampu, tapi aku mau. Itulah yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita memang ciptaan yang baru. Dunia ini terus saudara, ya. Soal apa kita bisa konflik sama saudara-saudara nih? Soal apa kita bisa kepahitan? Soal apa kita bisa memendam saudaraku, kemarahan ya terus dengan pertikaian. Kalau dunia kasihnya itu harta, status, kedudukan. Sekarang kita cek, kalau kita ada konflik sekarang dengan keluarga, di dalam keluarga, apa sih masalahnya? Masalah apa? Masalah harta? Masalah status? Gua ngerasa gak dihargain. Dia kan anak baru kemarin sore, masa ketemu gue yang ngomongnya kayak begitu, langsung kita blacklist, gue blacklist lah. Biar kata keponakan, modelnya kayak gitu mah, lewat. Status atau harta, ribut harta warisan, kan banyak ceritanya begitu. Kalau orang dunia, biarlah, mereka masih duniawi. Kalau anak Tuhan, sampai ribut, gara-gara harta warisan, bagaimana? Di mana terang kita? Di mana garam itu? Di mana kasih Tuhan itu? Ternyata yang bikin ribut hal-hal yang duniawi. Kedudukan. Apa? Jadi mari kita melihat semua. Kalau urusan yang begini yang jadi bikin ribut, kita harus sadar diri. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Saya masih duniawi. Masih terikat. Tolong saya. Bebaskan saya. Supaya jangan yang duniawi yang bekerja di dalam kita. Tapi biarlah nilai-nilai yang rohani. Amin saudara. Karena kalau kita konflik, bagaimana kita jadi saksi? Bagaimana orang melihat kasih Tuhan? Katanya orang Kristen itu katanya kasih, ajarannya kasih. Orang dunia tuh taunya orang Kristen itu ajarannya kasih. Kasih model apa yang kita tunjukkan kepada mereka saudara-saudara? Ya Tuhan mau kita semua jadi terang, memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita terikat kepada yang seperti ini saudara, kita salah besar, keliru. Kita harus bertobat saudara-saudara. Keluarga harus dibawa hidup takut akan Tuhan, mencintainya lebih dari apapun. Jadi kalau ada konflik belum selesai, cek apakah hal yang duniawi yang menjadi persoalan, ya kita harus bertobat. Kalau bukan hal yang duniawi, lalu apa? Apakah mendorong kita untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun atau enggak?
Kalau tidak mendorong kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, artinya ya itu kembali. Masih ada ikatan-ikatan dunia ini. Karena kalau kita terikat kepada Tuhan Yesus sebagai yang utama, yang terutama, tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa membuat kita menyelesaikan. Apapun masalahnya bisa diselesaikan. Kalau kita hidup berdasarkan kasih Tuhan, gak ada yang gak bisa. Mau persoalan serumit apapun semua bisa diselesaikan. Bahkan yang kedua, jangan berlarut-larut. Jangan sampai ada persoalan di kita, udah makan waktu 5 tahun gak selesai-selesai. Makan waktu 3 tahun gak selesai-selesai. Saudara-saudara, betapa ruginya kita. Betapa ruginya pemberitaan Injil. Padahal kita tahu saudara kita banyak masih belum percaya Tuhan. Urusan apa sih? Sampai segitu susahnya. Karena Tuhan bilang akulah jalan keluar. Yesus itu jalan keluar untuk semua persoalan. Amin. Kalau kita mau buang tadi itu, yang jelek-jelek itu, kita buang dalam nama Yesus aku buang. Kita buang juga niat-niat yang duniawi. Atas harta, atas status, atas kedudukan, buang. Kita bebas dari hal-hal seperti itu. Tidak sulit menemui jalan untuk menyelesaikan konflik, sengketa, apapun saudara-saudara. C, menang dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang sudah lepas dari ikatan dunia pasti C, menang dari keinginan daging, menang dari keinginan mata, menang dari keangkuhan hidup. Udah beres itu semua, gak ada lagi yang ganjal dia. Tidak sulit untuk tetap menjaga hubungan yang baik, bahkan menjadi saksi, jadi terang, jadi garam saudara-saudara. Amin. Jadi garam itu artinya kita, ada kita, persoalan dibereskan, ada kita sembuh. Seperti garam. Garam itu membunuh bakteri. Garam itu bisa mengawetkan dari pembusukan. Jangan sampai ada kita orang percaya di tengah-tengah keluarga jadi masalah. Benar enggak? Benar? Bertobat semua? Amin. Ini PR kita saudara-saudara, PR kita. Oke, kita lihat ayat terakhir ya. Yuk berikutnya. Kita baca sama-sama 1, 2. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Tuhan mau kita hidup selama-lamanya, amin. Maka lepaskanlah segala ikatan yang duniawi. Tidak patut ya untuk kita pegang. Karena dia tidaklah sebegitu berharga dibanding hidup selama-lamanya di dalam kehendak Tuhan. Kita hanya buang waktu saudara. Ayat terakhir, mari satu ayat terakhir. Tim PW boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, apa ini? Di atas semuanya itu, kalau saudara lihat atas-atasnya, ayat-ayatnya saudara, ya, itu adalah tentang belas kasihan. Kita perlu punya belas kasihan kepada saudara-saudara kita, perlu punya kemurahan hati, ya, perlu kita mau menolong mereka yang kurang, yang susah, saudara. Tapi di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Keluargamu mau kuat? Amin. Pakailah kasih. Kasih Allah. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang mau menjangkau, kasih yang mau menyembuhkan, kasih yang mau berkorban. Itulah kasih Tuhan dan Tuhan mau kita pakai
kasih Tuhan untuk menyelesaikan segala urusan. Supaya keluarga kita semua menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Sehingga mereka melihat ada Yesus Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka mau percaya atas kesaksian kita, atas pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Demikian firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan semuanya. Semuanya katakan kepada Tuhan. Tiap-tiap kita punya pergumulannya sendiri, tiap-tiap kita punya masalahnya sendiri. Yang mana yang terjadi ke dalam hidup kita? Apakah masa lalu yang buruk? Apakah ikatan dari kuasa-kuasa kegelapan? Apakah ikatan dunia? Atau apakah akar kepahitan yang sedang terjadi di dalam keluarga kita? Keluarga besar kita. Mari responi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini perlu kita berkata, firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak dapat disangkal, kebenaran yang dapat merubah hidup kami, kebenaran yang memberikan kebebasan, melepaskan ikatan, membuat keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, bahkan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku Dengan sungguh-sungguh ini waktunya pemulihan terjadi. jemaat saja katakan ini saatnya. Ini Oh Tuhan Yesus, saatnya Engkau mengenal keluarga kami Tuhan masing-masing. kan melawat keluargaku. Waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku Milik-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Kita diam sebentar di hadapan Tuhan. Silakan saudara berdoalah sesuai dengan imanmu. Mintalah kepada Dia pertolongannya atas apa yang terjadi dalam keluarga. Mintalah pertolongannya, maka Dia akan turun tangan menolong, membereskan keluarga kita dari 4 penghalang yang ada ini. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, tolonglah. Oh Roh Kudus, lawat setiap keluarga kami. Kebenaran-Mu Tuhan, datanglah, datanglah. Kebenaran-Mu Tuhan, jadi cahaya, jadi terang, menolong umat-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap kami disadarkan, setiap kami Tuhan mau bersama-sama bergandengan tangan dengan segenap anggota keluarga yang ada, bersama-sama membereskan, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menunjuk, tetapi semuanya dengan rendah hati berkata, Tuhan inilah saya, ubahlah dari saya terlebih dahulu, ubahlah dari yang rohani, ubahlah dari yang menyadari, ubahlah dari siapa Engkau mau mulai mengubahkannya ya Tuhan. Mungkin itu diri kami masing-masing. Katakanlah mulai dari saya, mulai dari saya Tuhan, mulai dari saya Tuhan. Ubahkan, ubahkan, keluarga kami Tuhan. Mulai dari saya ya Tuhan. Ada tanggung jawab yang Kau berikan, ada hati yang Kau taruhkan. Maka pemulihan-Mu datang, maka kesembuhan datang, maka kekuatan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka keluarga kami dikuatkan, maka keluarga kami ya Tuhan dibebaskan dari segala yang jahat. Keluarga kami disehatkan, hati-hati dari anggota keluarga kami semua disehatkan, dipulihkan. Inara kata kaya rabasandera. Kami serahkan semua keluarga kami
ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hati kita, kita dukung dalam doa syafaat sebentar. Mari Bapak Ibu kita bersehati, kita datang kepada Tuhan. Oh Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan bersyafaat, bersepakat untuk kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaatmu dari gereja Pantai Kosta Yerusalem ini ya Bapak. Kiranya Tuhan bekerja melalui karya Roh Kudus yang terus membangun, terus Tuhan memperbaharui, terus Tuhan menguatkan keluarga-keluarga yang ada di GKPY ini ya Bapak. Mari Roh Kudus, kami berdoa di saat keluarga-keluarga masih Tuhan ada penghalang untuk mereka bersehati bersama-sama membangun mesbah doa ataupun Tuhan mesbah keluarga ya Bapak. Segala hal apapun yang menjadi penghalang kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga GKPY Tuhan. Kalau masih ada Tuhan hati-hati yang terluka, hati-hati yang kecewa, hati-hati yang dipenuhi dengan akar kepahitan. Mari Bapak kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada hal-hal demikian. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Di saat mereka mau datang kepadamu merendahkan diri dan bertobat Tuhan. Mengakui segala hal apapun yang masih ada tersimpan di dalam hati mereka. Bahkan ada dalam pikiran mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memberikan kelepasan kemerdekaan bagi mereka. Supaya menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Keluarga-keluarga yang berdampak. Keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa Engkau sanggup memulihkan hati Bapa. Engkau sanggup memulihkan hati ibu. Engkau sanggup memulihkan hati anak-anak Tuhan. Supaya mereka dapat bersatu hati dan janji-Mu digenapi atas keluarga-keluarga GKPY ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berfirman, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Biarlah keluarga-keluarga ini hanya datang kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan. Engkaulah satu-satu sumber pengharapan. Di lain Engkau Tuhan, semuanya dalam menjadi kesia-siaan. Lepaskan Tuhan keluarga-keluarga yang dari masih cinta dunia. Lepaskan Tuhan keluarga-keluarga masih memiliki Tuhan Yesus kepahitan. Oh Bapa, lepaskan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga yang tidak dapat mengampuni. Mari Bapa kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini Bapa. Engkau sanggup melepaskan, membebaskan, menyembuhkan setiap keluarga-keluarga yang ada di GKPY ini ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Di saat mereka hidup bersehati bersama-sama dalam kerukunan Tuhan, Engkau perintahkan berkat-berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga ini ya Bapa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesembuhan, berkat pertobatan, bahkan berkat-berkat ilahi Kau curahkan atas keluarga-keluarga GKPY ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar juga akan ada momen Tuhan Imlek ya Bapa. Kau pakai seluruh keluarga GKPY, jemaat-Mu Tuhan semuanya Bapa, untuk menjadi sarana memberitakan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka masih terikat terbelenggu dengan ilah-ilah dunia ini, penyembah-penyembah berhala. Biarlah mereka Tuhan menyaksikan cinta kasih-Mu atas kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat ada perubahan-perubahan terjadi yang mereka alami. Mereka dapat menceritakan Tuhan, menyaksikan bagi keluarga-keluarga yang mereka datangi yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Jadikan mereka terang, jadikan mereka garam, jadikan mereka alat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mereka yang masih ada dalam kegelapan. Biarlah mereka melihat terang-Mu yang ajaib, supaya mereka menerima keselamatan yang daripada-Mu dan mengalami kehidupan yang kekal ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, jemaat-Mu, keluarga-keluarga GKPY Engkau akan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka berani untuk memberitakan Injil keselamatan, bersaksi akan Engkau Tuhan dalam kehidupannya, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau sudah nyatakan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkau turut bekerja ya Tuhan, Engkau turut bekerja ya Tuhan, mendatangkan kebaikan buat kami semua. Maka saudara-saudara pulanglah sebentar, membawa damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan Yesus, membawa kebenaran firman Tuhan menjadi kompas hidupmu dan kompas keluargamu. Berlakulah taat dan setia kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan, maka hatimu limpah dengan ucapan syukur dan damai sejahtera. Dan apa yang kau buat Tuhan sanggup melakukannya, membuatnya berhasil dan beruntung. Karena engkau takut akan Tuhan, engkau setia kepada perkataan Tuhan. Jadilah kehendaknya di dalam kehidupanmu. Bawalah berkat kepada keluarga-keluargamu. Jadilah berkat buat keluarga-keluargamu. Sampaikanlah berkat buat keluarga-keluargamu. Terpujilah Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kasih Allah yang luar biasa, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang hidup, yang kudus, yang menguatkan, yang menghiburkan. Kami semua diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Iya. Siap bersaksi di Imlek, amin. Siap bersaksi di Imlek, amin. Amin. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada saudari Melviani Muarima. Boleh silakan bangkit berdiri, saya undang. Ya, selamat datang. Boleh kanan kirinya beri salam. Selamat datang di Gereja GKP Yerusalem. Kami senang atas kedatangannya. Ya. Terima kasih. Kami tunggu minggu depan bergabung kembali bersama kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau lihat beberapa pengumuman. Bukan hanya lampion yang bersinar, tapi kasih Tuhan yang menyebar. Bukan hanya angpau harta dunia, tapi hati yang baru dalam kasih-Nya. Bersyukurlah di tahun yang baru, karena Yesus setia dan ada selalu. Dia bimbing langkah yang ragu menuju jalan yang baru. Selamat tahun baru, puji Tuhan yang beri kehidupan. Selamat tahun baru, kasih Yesus jadi pemenang. Bukan cuma rezeki yang ku cari, tapi juga damai dan kasih sejati. Tahun baru, Yesus di hatiku selamanya. Saat kembang api menghiasi langit, ku tahu Engkau sumber berkat sejati. Tahun boleh berganti-ganti, kasih-Mu takkan pernah berhenti. Ya, baik saudara.
Saya kembali mengingatkan, hari ini kita ada donor darah. Siapa yang sudah daftar, boleh angkat tangan. Wih, ada 1000 ya. Amin. Yang belum dan yang mau ikut, boleh daftar ke Ci Esther ya, ke sekretariat kita. Dan siang hari ini pun kita akan ada bazar youth, mengadakan bazar di samping. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita meriahkan acara bazarnya dengan membeli dan memborong yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tutup ibadah hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami imani Tuhan, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhi. Sepakat, katakan ku